Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Fa inna asdaqal hadithi kitabullahi ta'ala wa khairal hadi hadi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dalalah wa kullu dalalatin finnar. Wa bisanadil muttasili ilal imamil muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharaini amin. Wal yujanibis shaimu ar-rafahiyata wal iksara min tanawulis syahawati wal ladzati kama zakarnahu. Segenap para asatizah, para tokoh masyarakat, para bapak, para saudara, hadirin jamaah majlis taklim dan muzakarah Masjid Jami'at Taqwa Sabtu subuh, yang tentunya mudah-mudahan kita semua senantiasa selalu mendapatkan limpahan rahmat, maghfirah, ismah, inayah serta ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Pertama kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan berbagai macam nikmatnya, sehingga alhamdulillah dengan nikmat-nikmat tersebut kita masih bisa diberikan kekuatan untuk melaksanakan segala hal-hal baik yang terkait dengan hablum minallah maupun hablum minan nas. Dan khususnya kita bisa hadir di ruangan Masjid Jami'at Taqwa ini.
Mudah-mudahan apa yang kita laksanakan ini selalu mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa taala. Selawat serta salam semoga tetap tercurahkan untuk baginda junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Segenap para hadirin jamaah yang dimuliakan Allah, materi kita pada kesempatan pagi hari ini masih terkait tentang keistimewaan Ramadan. Pengarang kitab Al-Habib Abdullah Al-Haddad menjelaskan dengan redaksinya, wal yujanibis shaimu ar-rafahiyata wal iksara min tanawulis syahawati wal ladzati. Dan hendaklah seorang yang berpuasa menjauhkan segala kesenangan-kesenangan dan memperbanyak daripada mengkonsumsi yang bisa menimbulkan syahwat dan kelezatan. Ini wal yujanib, ya, jadi lamnya lam amar. Itu kaidah dalam ilmu nahwu, kalau ada lam amar ada wawu, maka lam amarnya itu boleh baca kasroh, boleh sukun. Wali yujanib boleh, wal yujanib juga boleh. Seperti di dalam suratul Kahfi itu, wal yatalattaf boleh, wali yatalattaf juga boleh. Ya, jadi ini satu kaidah nih saudara. Jadi kalau ada lam amr, ya itu lam amr itu fungsinya menjazamkan fi'il mudhari. Jadi fi'il mudhari itu kalau tidak ada amil nasab, tidak ada amil jazam, hukumnya marfu, ya dirofakkan. Makanya siapa yang merofakkan fi'il mudhari itu at-tajarrud, ya anin nasib wal jazim. Jadi kekosongan dari amil nasab dan amil jazam itu yang merofakkan fi'il mudhari. Nah kalau ada amil nasab berarti fi'il mudhari diapain? Dinasabkan. Yadribu itu rofa. Kenapa fi'il mudharinya rofa? Karena tidak ada amil nasab, tidak ada amil jazam. Nah kalau masuk amil nasab ada an saja, yadribu jadi apa? An yadriba, berarti dibaca nasab. Ya alamat nasabnya dengan fathah karena ada an. Kalau masuk amil jazam ada lam, berarti bacanya apa? Lam yadrib, lam yalid, wa lam yulad. Nah itu lam yadrib karena ada amil jazam, berarti dijazamkan. Selama tidak ada amil nasab, nggak ada amil jazam, berarti dirofakkan. Nah ini fi'il mudhari, ya ketika masuk lam amr dijazamkan. Wal yujanib. Sekarang dibaca kasrah wal yujanibis shaim karena ya itu dikasrohkan lil tiqo'is sakinain. Ya makanya dibacanya wal yujanibis shaimu. Ya lam amrnya boleh dua dibacanya. Boleh dibaca ya pakai kasroh wal yujanib, boleh disukunkan wal yujanib. Ya, jadi kalau kita baca suratul Kahfi itu ada lafaz Allah berfirman wal yatalattaf, boleh. Lamnya dibaca kasroh boleh juga, wal yatalattaf. Begitu ya. Jadi boleh tuh Bapak ya. Ya saudara, boleh baca wal yatalattaf, wal yatalattaf. Ya, kenapa? Karena lam amr masuk pada fi'il mudhari kemudian ada wawu, wawunya huruf ataf. Ya, maka lam di situ boleh disukunkan wal yatalattaf. Boleh dibaca kasroh wali yatalattaf. Ini ilmu nih. Ya, khususnya yang muda-muda supaya paham. Ya, itu begitu tuh. Fi'il mudhari fungsinya. Ya, kalau ada amil nasab, ada amil jazam. Nah, kalau ada lam amr, kemudian ada huruf wawu. Nah bagaimana bacanya? Nah ini contohnya ya, jadi ya, kata pengarang kitab wali yujanibis shaimu atau wal yujanibis shaimu ar-rafahiyata wal iksara min tanawulis syahawati wal ladzati. Dan hendaklah orang yang berpuasa menjauhkan segala bentuk-bentuk kemewahan, kesenangan dan memperbanyak
daripada mengkonsumsi sesuatu yang bisa menimbulkan syahwat dan kelezatan. Kama zakarnahu, sebagaimana ya yang telah kami sebutkannya. Jadi pada saat orang lagi puasa, jauhkan tuh hal-hal yang membuat senang-senang. Jangan lagi puasa dengerin musik aja. Dari pagi, siang, sore dengerin musik terus. Kalau sekarang HP, ya orang sekarang kagak pernah jauh dari HP. Ya dengerin musik dari HP apa. Mendingan buka Quran melalui HP. Nah silahkan, itu nggak apa-apa. Ya, tapi kalau yang membuat orang itu bersenang-senang, memperbanyak, mengkonsumsi syahwat dan kelezatan, itu nggak boleh. Sebab dengerin musik kan itu nikmat dan kelezatan. Jadi ngikutin hawa nafsu Bapak Saudara. Ya, kalau dulu pada nonton televisi, ya nonton televisi pagi, siang, sore, digunakan buat nonton TV aja, main catur, ya main-main apa saja, daripada ngilangin katanya lapar, haus, iseng, main-main seperti itu. Nah sekarang udah diganti, jarang orang nonton TV, tapi ini nih sekarang, ya ini HP sekarang. Penyakitnya nih manusia berjam-jam hanya ya ngelihat HP saja. Nah kalau digunakan buat hal-hal yang ropahiyah, ya dan juga tanawulus syahwat wal lazat, nggak boleh. Ya kecuali kalau HP ini kita manfaatkan buat hal-hal yang positif. Ya misalnya kita baca Quran, dengerin ya tausiah agama dari sini, atau selawat, zikir. Nah itu artinya dikonsumsi untuk apa? Untuk hal-hal yang positif. Tapi kalau dikonsumsi yang bisa hanya menimbulkan syahwat, yang bisa menimbulkan kelezatan, itu nggak boleh. Ya, jadi ini puasa harus jauhkan seperti itu. Ya, makanya dibilang hendaklah orang yang berpuasa menjauhkan segala bentuk-bentuk kesenangan, memperbanyak daripada mengkonsumsi syahwat dan kelezatan. Kadang-kadang kan kita lapar ya lapar bisa tahan, haus ya haus kita bisa tahan, tapi nih mengkonsumsi syahwat, ngikutin syahwat dan kelezatan masih jalan terus. Ya, nah itu nggak boleh juga. Makanya kalau orang yang tingkat puasanya udah di atas awam, ya seperti hawas, apalagi hawasul hawas, itu yang begitu-begitu nggak dilakukan Bapak Saudara. Itu hanya orang-orang puasa tingkatan awam, ya yang masih mengkonsumsi syahwatnya dan kelezatannya. Dengerin musik terus saja. Ya, musik itu keindahan, ya menimbulkan syahwat. Nah itu jangan. Apalagi musik-musik yang memang ya itu isi syair-syairnya mengajak orang berbuat dosa, mengajak orang berbuat maksiat. Nah itu beda kalau musik yang isinya ya nada-nadanya dakwah, suruh baik, ya boleh, ya, itu nggak apa-apa. Tapi kalau ini yang menimbulkan syahwat, yang menimbulkan kelezatan, nah itu nggak boleh. Kama zakarnahu, sebagaimana kami telah menjelaskannya. Wa qallu dzalika an takuna adatuhu minat tarabbuhi wahidatun fi Ramadan, dan minimal yang demikian itu hendaklah kebiasaannya ya minat tarabbuhi, bersenang-senang, wahidatan, satu saja, fi Ramadan, pada bulan Ramadan, wa ghairihi, dan lainnya. Wa hadza aqallu ma yanbaghi, dan ini lebih ya sedikit apa yang selayaknya. Wa illa palir riyadati, maka kalau seandainya tidak, ya dia hendaklah melatih, meriadohkan, yaitu apanya, ya tubuhnya, badannya. Wa mujanabatu syahawatin nafsi, sementara menjauhkan syahwat-syahwat nafsu, asarun kabirun, memiliki pengaruh yang sangat besar, fi ta'wiril qalbi, di dalam memberikan cahaya ke dalam hati. Tuh, jadi nanti tuh Bapak Saudara, kalau orang yang sudah bisa riadoh, sudah bisa melakukan satu latihan terus menerus, dijauhkan daripada ngikutin syahwat nafsunya, nah itu insya Allah nanti bisa pengaruhnya sangat besar di dalam memberikan cahaya dalam hati, sehingga nanti hatinya akan tanwir, akan penuh dengan cahaya ilahi.
Tuh, orang kalau udah hatinya penuh dengan cahaya ilahi, masya Allah, enak. Ya, sehingga nanti dia bisa diberikan kasyaf. Orang-orang kagak ngelihat, dia bisa ngelihat. Orang-orang yang nggak mampu, cara pandangnya ya terbatas, dia diberikan kemampuan sehingga cara pandangnya nggak terbatas lagi, begitu luas. Kenapa? Nih hatinya udah dipenuhi dengan nur, cahaya, dan cahaya itu tidak lain adalah cahaya ilahi, ya, cahaya dari Allah Subhanahu wa taala. Itu bagaimana caranya? Riyadhah. Riyadhah itu artinya dia terus latihan. Puasa bukan sekedar enggak makan, enggak minum, tapi jauh dari itu dia bisa melatih bagaimana hawa nafsunya tidak diikutin terus. Ya, jadi jauhkan keinginan hawa nafsu dari hal-hal yang tadi, kemewahan, kesenangan. Itu kan biasanya hawa nafsu pengennya begitu terus. Kita pengennya selalu senang-senang, bahagia. Nah, itu jauhkan itu semuanya. Ini sangat berpengaruh. Asarun kabirun, ya, sangat berpengaruh, ya, pitan wiril qalbi, di dalam memberikan cahaya dalam hati. Sehingga insya Allah nanti hatinya bisa penuh dengan cahaya ilahi, cahaya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Watat lubu bil khususi fi Ramadana, dan engkau lebih istimewa lagi, lebih khusus lagi diminta pada bulan Ramadan. Jadi di lain Ramadan aja kita disuruh riyadhah. Makanya para alim ulama, para as-salafus sholih, lebih-lebih yang udah tingkatannya wali min auliyaillah, itu mereka itu selalu riyadhah. Ya, riyadhah itu dia selalu melakukan latihan, membiasakan. Nah, itu yang paling penting. Bagaimana dia bisa jauhkan ya syahwat nafsunya. Itu yang paling penting. Kalau enggak makan, enggak minum, mungkin semua orang bisa. Ya, berapa susahnya enggak makan, enggak minum di siang hari. Gampang Bapak Saudara. Ya, kita dari subuh tuh sampai terbenam matahari enggak makan, enggak minum, itu gampang, semua orang bisa. Cuma yang lebih sulit bagaimana kita bisa riyadhah. Ya, kita bisa melatih diri kita, jauhkan dari syahwat-syahwat nafsu, ya, yang inginnya tuh nafsu melakukan kesenangan, kelezatan, kan begitu yang namanya nafsu. Ya, makanya di dalam surah Yusuf Allah berfirman, innan nafsa la ammaratum bisu, sesungguhnya hawa nafsu itu akan mendorong manusia, memotivasi manusia untuk melakukan perbuatan-perbuatan dosa dan maksiat. Nah, makanya dengan puasa itu benar-benar dilatih tuh, jangan diikutin hawa nafsu. Ya, makanya ini hawa nafsu kita jangan ikutin. Kalau hawa nafsu pengen ke kanan, kita ke kiri. Kalau hawa nafsu pengen ke kiri, kita ke kanan. Kalau hawa nafsu pengen ke depan, kita ke belakang. Kalau hawa nafsu pengen ke belakang, kita pengen ke depan. Itu begitu, lawan terus. Ya, jangan diikutin. Kalau kita selalu meriyadhah ya dengan hal-hal yang seperti itu, melawan hawa nafsu, nanti ada asar kabir, punya pengaruh yang sangat besar ya di dalam memberikan cahaya dalam hati kita. Nah, ini kalau hati udah penuh dengan cahaya ilahi, masya Allah, Allah nanti kasih keistimewaan, ada kasyaf di situ. Yang orang kagak mampu melihat, dia bisa melihat. Orang gak mampu membaca, dia bisa membaca. Ya, nah inilah di mana cara pandang orang tersebut diberikan keistimewaan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa ammal ladzina yaj'aluna lahum fi ramadhana 'adatun minat tarabbuhati wasyahawati allati la ya'tadunaha fi ghairi ramadan faghururun gharrahum bihi syaitanu hasadan minhu lahum. Adapun orang-orang yang menjadikan bagi mereka di dalam bulan Ramadan kebiasaan-kebiasaan seneng-seneng, ngikutin syahwat, hawa nafsunya, yang memang mereka enggak biasakan di lain Ramadan enggak pernah dikerjain, ya, di bulan Ramadan malah dikerjakan, ya. Nah, itu kalau semuanya dalam rangka mengikuti hawa nafsunya, ingin bersenang-senang, maka itu termasuk satu ya tipuan yang ditipu oleh setan. Tuh, itu bentuk gurur,
Gurur itu ada tipu daya. Itu merupakan tipu daya yang ditipu oleh siapa? Oleh setan. Kenapa setan mau menipu seperti itu? Hasadan minhu lahum, karena setan itu dengki, hasud kepada manusia. Tuh, makanya kadang-kadang ada lagi Bapak Saudara, di bulan Ramadan dia melakukan ya kegiatan-kegiatan ya yang bentuknya hura-hura, seneng-seneng, ngikutin hawa nafsu, yang sebenarnya di bulan Ramadan gak pernah dikerjain, tapi di bulan Ramadan dikerjain. Itu lebih parah lagi itu. Itu adalah bentuk tipuan yang ditipu oleh setan dan iblis. Mana contohnya? Itu yang orang bilang ya kalau kita menjelang buka itu ada istilahnya apa tuh? Ngabuburit ya. Iya. Itu begitu. Jadi jam 5 orang di mana-mana banyak pada jalan ya. Ngabuburit nih katanya. Nah, begitu. Ya. Di luar Ramadan kagak dikerjakan, tapi di dalam Ramadan dikerjakan. Mereka kumpul-kumpul seneng-seneng begitu, laki perempuan kumpul di satu tempat sambil nunggu buka puasa. Nah ini bahaya juga ini tipu daya setan ya. Atau kadang-kadang habis sholat subuh jalan-jalan ya subuh ya, rame-rame ngobrol-ngobrol apa yang nanti akhirnya menimbulkan ya itu perbuatan-perbuatan yang tidak ya diperbolehkan, seperti akhirnya terjadilah ghibah dan lain-lain sebagainya. Itu tipu daya Bapak Saudara yang memang sengaja setan umpan dengan hal-hal yang seperti itu, karena ada kedengkian setan itu kepada manusia. Itu begitu ya Allah. Ya makanya jangan kita kerjain. Lebih bagus menjelang ya buka puasa ya itu kita gunakan dan manfaatkan waktu kita dengan hal-hal yang positif. Sebab menjelang buka itu ada satu doa yang tidak pernah ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi kata Rasulullah ya itu ketika orang berpuasa ada waktu di mana kalau kita berdoa, doa itu tidak akan ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah itu para ulama bilang menjelang waktu buka puasa. Jadi beberapa menit, 15 menit, 30 menit menjelang buka puasa. Nah itulah waktu yang istimewa sebenarnya. Sekarang digunakan untuk ya apa? Ngabuburit. Ya. Jangan itu. Ya, sayang waktu kita udah lapar, udah haus, tapi akhirnya kita kotorkan dengan kegiatan-kegiatan seperti itu. Jalan-jalan, ya terus muter-muter. Ya satu orang aja jalan, semuanya ngikutin jadi rame. Ya makanya jam 5 itu, Masya Allah, jalan-jalan rame. Kenapa tidak digunakan untuk hal yang positif? Pas kebetulan saat itulah waktu-waktu yang istimewa. Kita baca Quran, kita zikir, kita berdoa kepada Allah. Itu yang ditakutkan oleh mereka, orang-orang yang tidak suka dengan Islam. Sehingga kalau seandainya umat Islam semuanya bersatu di waktu-waktu tersebut berdoa, doanya diijabah, wah bahaya nih. Makanya gimana buat kegiatan-kegiatan ya seperti itu. Kalau dulu kan banyak ya tayangan-tayangan televisi ya menjelang ya buka puasa, menjelang makan sahur. Itu kadang-kadang dengan kegiatan-kegiatan yang bagus-bagus. Nah sekarang orang udah banyak nggak nonton TV lagi. Nah dengan kegiatan seperti itu ya, sebab ada dua, menjelang buka puasa dan menjelang sahur. Itu waktu yang sangat istimewa. Makanya Bapak Saudara, itu dua waktu jangan kita sia-siakan ya dengan tarapuhat, dengan bersenang-senang, karena ngikutin syahwat, hawa nafsu. Kan keinginan kita begitu, jalan-jalan dulu ya sambil nunggu buka puasa. Itu namanya hawa nafsu. Hawa nafsu pengen begitu, belokkan, jangan. Nah begitu. Menjelang makan sahur juga begitu. Televisi nggak usah difungsikan, matikan. Ya. Kenapa? Karena itu waktu yang sangat istimewa. Ya, jadi kita berdoa itu waktu istimewa. Kita baca Quran dapat beberapa ayat, itu waktu yang sangat istimewa. Kita bisa gunakan untuk hal-hal yang baik. Sementara hal-hal yang begitu yang ngikutin kesenangan hawa nafsu, syahwat,
kita tinggalkan. Ya, jadi di luar Ramadan nggak pernah dikerjain, di bulan Ramadan dikerjakan, itu lebih parah lagi. Ya, ini nih dijelaskan oleh Al Habib Abdul Al Haddad jauh sebelumnya. Beliau bisa memandang seperti itu. Nanti nih mungkin manusia modelnya begini-begini. Masya Allah, cara pandangnya begitu hebat. Ya, jadi ya cara pandangnya benar. Ternyata orang sekarang banyak yang menggunakan hal-hal yang seperti itu. Ya, sehingga kata beliau ini termasuk gurur, gharrahum bihis syaitan. Kenapa? Hasadan minhu lahum. Itu karena sifat dengkinya setan. Ya. Hatta la yajidu, sehingga mereka tidak akan mendapatkan barokati saumihim, keberkahan puasanya. Tuh akhirnya mereka kagak dapat keberkahan dari hasil puasanya. Kan sayang Bapak Saudara, kalau ya kita enggak mendapatkan keberkahan dari puasa yang kita laksanakan. Wala tazharu alaihim asaruhu, dan tidak nampak atas mereka pengaruh-pengaruhnya. Minal anwari, dari cahaya-cahaya dari Allah. Biasanya orang kalau puasa itu nanti pengaruhnya bisa dapat nur, cahaya. Ya, itu cahaya Allah, masya Allah, nurun ala nurin. Ya, jadi cahaya di atas cahaya. Nah itu cahaya Allah begitu, masya Allah. Orang kalau udah diberikan cahaya Allah, masya Allah. Tuh Nabi Allah Musa Pak, ketika dapat cahaya dari Allah, ya di gunung Bukit Turisina, masya Allah, itu Nabi Musa ya dipandang, dilihat oleh orang lain bisa buta. Ya, jadi Nabi Musa tuh setelah bercakap-cakap dengan Allah, wa kallamallahu Musa taklima. Nah kemudian Nabi Musa pulang, itu kalau ada orang yang ngelihat Nabi Musa langsung buta. Ya, kenapa? Pengaruh dari cahaya Allah Subhanahu wa taala. Itu begitu. Ya, makanya alhamdulillah nanti orang-orang yang buta itu tinggal diusap aja sama Nabi Musa, kembali sembuh lagi. Ya, itu namanya pengaruh cahaya. Ya, pengaruh dari cahaya Allah Subhanahu wa taala. Itu nurun ilahi namanya. Nah, itu jadi cahaya Allah. Mukasyafat dari hasil puasa nanti itu bisa diberikan mukasyafah. Mukasyafah itu artinya Allah kasih ya keterbukaan, yang orang-orang dihijab, ditutup, ya ini orang-orang tertentu dibukakan. Ya, artinya mukasyafah, dibuka. Makanya ada istilahnya orang yang diberikan apa? Ya, keistimewaan ahlul kasyaf namanya. Tuh ahlul kasyaf itu ulama-ulama yang memang dia bisa memprediksi. Ya, kadang-kadang ya dengan ya firasatnya ya itu dia bisa ya memberikan satu informasi yang orang belum tahu, dia tahu. Kalau sama laduni beda. Kalau laduni itu ilmu, ya ilmu laduni namanya. Nah itu ilmu laduni itu Allah jelaskan akan diberikan kepada orang yang senantiasa bertakwa. Ya bertakwa. Tapi nggak jauh dari sini nanti. Kalau kita selalu melatih diri kita dengan ya riyadhah, kita bertakwa, bisa dapat ilmu laduni, bisa. Ya, wattaqullah wa yu'allimukum. Tuh, bertakwalah kamu kepada Allah, nanti Allah akan ajarkan kamu. Itu artinya Allah yang ngajarin kita. Ya, itu namanya ilmu apa? Laduni. Tetap prosesnya belajar. Sebab al-ilmu bit-ta'allum. Kalau kita belajar ta'limul muta'allim tuh nanti dijelaskan begitu. Jadi enggak ada orang dapat ilmu semata-mata langsung aja, tapi ada proses al-ilmu bit-ta'allum. Jadi ilmu itu prosesnya dengan cara apa? Belajar. Cuma ada yang gampang caranya, prosesnya cepat, itu yang disebut dikasih ilmu laduni. Baca langsung bisa paham. Ya, itu begitu. Jadi Allah yang ngajarin. Nah, itu syaratnya dia bertakwa. Masuk di sini. Ya, ditinggalkan segala kemegahan, ya kesenangan-kesenangan yang ngikutin hawa nafsu, seperti itu. Jadi kasih kasab, mukasyafah. Ya. Kemudian apa lagi? Minal anwari wal mukasyafati wal khusyu'i lillah. Ada rasa khusyuk kepada Allah. Wal inkisari baina yadaihi, dan ya dia bisa
inkisar, memecahkan di hadapannya. Wa talazzuzi bimunajatihi, dan merasa lezat dengan munajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu orang Pak, kalau udah dapat nur, udah biasa ada puasa yang di situ ada nilai-nilai keberkahannya, nanti dia akan merasakan bagaimana lezatnya munajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu begitu. Ya, jadi ada orang-orang tertentu yang memang kalau ibadah itu rasanya enak benar, lezat benar, sehingga dia nggak mau diganggu. Kalau udah ibadah itu ya nggak mau diganggu karena udah merasakan kelezatan. Tuh talazzuz bimunajatihi. Ya, itu ciri orang yang imannya udah sempurna. Ya. Nah, apakah kita udah sampai ke sana? Ya tinggal kita ukur aja pribadi kita masing-masing. Apakah kita udah merasakan kelezatannya ya munajat kepada Allah Subhanahu wa taala? Nah, kalau kita udah merasa lezat munajat kepada Allah, berarti iman kita udah sempurna. Kalau belum, kita harus terus ya berusaha untuk memaksimalkan yang namanya iman ini. Sebab iman itu beda-beda. Ya, kata Nabi, al iman yazid wa yanqus. Iman itu grafiknya pasang surut. Ya, sehingga kata Nabi jaddidu, kita disuruh perbaharui terus iman kita. Perbaharui, tajdid iman kita. Jangan puas dengan apa yang sudah Allah kasih sekarang ini, tapi kita harus berusaha ikhtiar mentajdid iman. Dengan cara apa? Sering-sering hadir di majelis ilmu. Tuh, itu salah satu cara untuk mentajdid iman kita. Ya, banyak baca buku, ya, terus zikir. Ya, insya Allah ya dengan cara seperti itu kita bisa mentajdid iman. Ya, jadi kita perbanyak ilmu-ilmu, ya, kita rajin ngaji, rajin baca, ikra. Nah, itu nanti mudah-mudahan kita masuk dalam kategori ya kita udah bisa merasakan bagaimana lezatnya ya munajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa tilawati kitabi, dan membaca kitabnya, kitab Allah maksudnya Al-Qur'an. Tuh kita udah enak rasanya baca kitab Al-Quran. Kalau satu hari nggak baca Al-Quran rasanya ada yang kurang. Tuh begitu. Itu namanya orang udah merasakan bagaimana nikmatnya membaca Al-Quran. Wa zikrihi, dan zikirnya. Zikir. Kalau kita nggak zikir sehari nggak enak rasanya. Jadi ini pengennya udah zikir aja. Allah, 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 Allah. Ya udah pengennya zikir. Selalu ingat ala bizikrillah tatmainnul qulub. Ketahuilah hanya dengan zikir kepada Allah hati akan terasa tentram dan damai. Seperti itu Bapak Saudara. Wa kanat adatus salafi rahmatullahi alaihim, dan adalah kebiasaan ulama-ulama salaf, semoga Allah memberikan rahmat buat mereka, at-taqlila minal adati wasyahawati, yaitu menyedikitkan daripada kebiasaan-kebiasaan dan syahwat-syahwat, wal istiksari minal a'mal, dan memperbanyak ya. Jadi at-taqlila minal adati wasyahawat wal istiksara minal a'malis sholihat, dan memperbanyak daripada amal-amal solih. Tuh, jadi kebiasaan orang-orang salaf begitu ya, kebiasaan-kebiasaan ya itu yang kelihatannya enggak ada ya manfaatnya, ya minimal diperkecil. Kalau nggak bisa ditinggalkan semuanya, minimal tuh diperkecil. Syahwat-syahwat nggak bisa dipotong habis, tapi taklil. Sebab manusia itu nggak bisa lepas dari syahwat. Kita nggak bisa tuh memangkas, membunuh syahwat, nggak bisa. Syahwat tetap ada dalam diri kita, tetapi kita bisa perkecil, taklil namanya. Ya, sebab memang Allah ciptakan manusia itu unsurnya ada akal, ada syahwat. Itu nggak lepas tuh Bapak Saudara. Ya, yang namanya manusia di samping diberikan akal, diberikan juga apa? Syahwat. Tuh, beda dengan malaikat. Kalau malaikat kenapa benar semuanya? Nggak ada yang macam-macam. Ya karena malaikat hanya diberikan akal pikiran. Malaikat tidak diberikan apa? Syahwat. Nggak ada tuh. Yang keinginan malaikat pengen begini, pengen begitu, nggak ada. Nggak mau menikah, nggak mau makan, nggak mau minum, nggak tidur, karena itu nggak ada nafsunya, nggak ada syahwatnya. Nah kalau manusia ya itu pasti
ya ada keinginan-keinginan seperti itu. Kenapa? Karena manusia diberikan syahwat. Makanya syahwat nggak bisa dihilangkan, cuma bisanya taklil, diperkecil. Ya, jadi jangan ngikutin terus yang namanya ya hawa nafsu, perkecil. Tuh, puasa itu bisa memperkecil ya hawa nafsu yang selalu mendorong manusia untuk melakukan perbuatan dosa dan maksiat. Begitu. Nah, di samping itu ya mereka memperbanyak amal-amal sholih fi Ramadan, di dalam bulan Ramadan bil khususi teristimewanya. Di bulan-bulan lain juga begitu, tapi di bulan Ramadan ya lebih teristimewa. Wa in kana dzalika ma'rufan min sayrihim, sekalipun itu sudah diketahui, sudah ma'ruf, sudah dikenal dari perjalanan mereka fi jami'il awqati, di seluruh waktu-waktunya. Tuh, as-salafus sholih bukan hanya Ramadan saja, tetapi di setiap saat, di setiap waktu. Namun di bulan Ramadan lebih istimewa lagi. Wa min adabihi, dan di antara adabnya lagi alla yuksirat tasyaghula, jangan memperbanyak kesibukan-kesibukan bi umuri dunia, dengan urusan-urusan dunia. Fi syahri Ramadan, di dalam bulan suci Ramadan. Bal yatafarragu anha, akan tetapi dia kosongkan dari kesibukan dunia, li ibadatillahi, untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, wa zikrihi, dan zikir kepada Allah taala, ma'amkanahu, sebisa mungkin. Tuh, jadi ma'amkanahu artinya begitu, sedapat mungkin, sebisa mungkin, kosongkan ya dari dunia, urusan-urusan dunia di bulan Ramadan, untuk tujuannya ibadah dan berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab urusan-urusan dunia sudah ya mereka sibukkan di 11 bulan yang sudah Allah berikan. Tinggal 1 bulan, kosongkan dari kesibukan urusan dunia untuk ibadah dan berzikir kepada Allah. Mestinya begitu. Allah kan udah ciptakan dalam 1 tahun itu berapa bulan Bapak Saudara? 12 bulan. Dari 12 bulan ini kita udah lebih banyak masalah dunia terus. Tinggal 1 bulan Ramadan. Kalau bisa kosongkan urusan-urusan dunia, kecuali hal-hal yang penting-penting banget dah. Ya, kalau yang lain-lain lebih bagus kosongkan. Sebab udah 11 bulan udah cukup kita. Ya, dari Syawal, ya, kemudian Zulqa'dah, Zulhijjah, kemudian Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Tsani, Jumadil Ula, Jumadis Tsaniyah, Rajab, Sya'ban. Udah 11 bulan tuh. Tinggal 1 Ramadan. Nah, Ramadan kalau bisa kosongkan dari urusan-urusan dunia. Ya, buatkan secara khusus waktu Ramadan ini untuk ibadah dan untuk berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kecuali hal-hal yang doruri, yang memang itu penting, nggak bisa ditinggalkan, silahkan. Tuh, ini kita beda. Malah bulan Ramadan urusan dunia ditingkatkan. Ada yang kerja ya jahit tuh sampai magi. Ya, orang-orang magi nyari Lailatul Qadar, dia ngejar berapa kodi semalam. Tuh, salah, berarti salah. Ya. Tuh orang-orang sekarang tuh banyak yang salah. Begitu. Jadi di bulan Ramadan malah dia perkuat dunianya demi mencapai target mau lebaran. Jadi lebaran itu dia pengen ngumpulin harta sebanyak-banyaknya. Kan salah. Pulang kampung ya dengan bawa harta yang banyak, itu satu keistimewaan. Jadi udah salah banget ini Bapak Saudara. Bahkan kadang-kadang ada orang yang berusaha pengen pulang kampung mengorbankan puasa kagak, tarawih kagak. Itu kadang-kadang begitu. Ya, padahal itu di akhir-akhir 10 ya hari yang terakhir itu mestinya dia lebih dekat lagi kepada Allah. Tapi kadang-kadang sudah tidak ya itu dipikirkan. Karena memang orang sekarang itu udah lebih banyak hubud dunianya, cinta sama dunia. Sehingga hal-hal yang begitu tuh udah dilupain. Ya, jadi jauh sekali dengan apa yang diajarkan oleh as-salafus sholih, apalagi oleh Rasulullah. Nah, ini oleh as-salafus sholih saja. Ya, itu udah jauh sekali.
Apalagi kalau mengikuti daripada ya sunnah-sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yang memang Rasulullah kalau 10 malam terakhir udah ikat pinggang dia. Ya, jadi ikat pinggang itu satu kinayah. Udah, dia udah lepas urusan-urusan yang lain-lain. Cuma akhirat. Tuh begitu Bapak Saudara. Kecuali memang yang doruri, artinya yang penting yang kagak bisa ditinggalkan, urusan keluarga, ya, urusan dapur, ya, itu mesti silahkan. Tapi sekedar urusan dapur aja, untuk makan hari ini udah ada, besok udah ada, udah cukup. Jangan mikirin lebaran. Kadang-kadang kita kan mikirinnya lebaran, ya, padahal lebaran, ya, mau diapain aja datang juga ya begitu aja. Tapi kita berusaha mengorbankan waktu-waktu Ramadan demi untuk ya lebaran yang hanya 1 hari itu. Ya, nah ini makanya ya udah, ini nggak boleh kita lakukan seperti itu kalau kita ingin benar-benar mau riyadhah, ya, pengen ada asar dari puasa kita sehingga nanti munculkan nur ilahi, ya, cahaya ya Tuhan di situ, insya Allah akan diberikan. Ya, jadi kosongkan, karena 11 bulan udah cukup Bapak Saudara. Itu kalau dikumpulin di bawah bantal udah banyak banget. Ya, begitu. 11 bulan ya udah cukup sebenarnya, kumpulin di situ. Ya, nah Ramadan kurangin, tetapi tetap kebutuhan doruri kerjain. Tapi jangan dimaksimalkan untuk dunia terus, karena 11 bulan udah. Makanya 11 bulan tuh buat nabung juga buat Ramadan. Sehingga pas Ramadan benar-benar hati kita ini udah benar-benar ya khusyuk untuk munajat, untuk berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Kecuali yang doruri. Kalau yang doruri itu ya nggak boleh tidak. Ya, jadi kita nggak boleh mikirkan masalah Idul Fitrinya. Ya, jadi ini kadang-kadang kan kita baju lebaran, yang ini. Ya, itu tuh yang kadang-kadang ya kita kalau ya belum beli baju baru, ya akhirnya belum enak, sehingga pada malamnya berangkat ke mall, ya kadang-kadang lupa sama terawih. Tuh begitu, terawih enggak, kenapa ke mall? Ya seperti itu. Jadi ini nih kalau kita belajar tingkat tasawuf udah enggak dah tuh. Ya ini udah tingkat tinggi nih Bapak Saudara. Ya jadi kita tuh harus udah punya asar, ya pengaruh yang kuat dari hasil puasa dengan riyadhah kita. Ya sehingga nanti kita akan ya benar-benar menemukan ya kelezatan di dalam ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi kosongkan dari urusan dunia ya untuk ibadah kepada Allah dan berzikir sebisa mungkin. Wala yadkhulu fi syai'in min asqalid dunya, dan jangan dimasukkan sedikit pun dari kesibukan dunia illa in kana darurian, kecuali kalau itu memang hal-hal yang darurat, yang memang mesti pihaki pada haknya, au pihaki man yalzamuhul qiyamu bihi minal iyal, atau hak orang yang wajib dilaksanakan tanggungannya minal iyali, contohnya dari keluarga. Kita misalnya punya anak, punya istri yang memang itu nafkah keluarganya kita wajib tanggung. Nah itu aja sekedar untuk memenuhi itu yang doruri. Hari ini sudah, besok sudah bisa terpenuhi, udah cukup. Nggak usah mikirin yang macem-macem, karena bulan ini kita gunakan buat benar-benar ibadah dan berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tetap nggak boleh menelantarkan yaitu kewajiban kita memberikan nafkah kepada keluarga. Itu begitu. Kalau kita ya setiap malam kemudian kita iktikaf saja, terus urusan keluarga bagaimana, anak istri terserah dah, saya serahkan kepada Allah, kagak boleh juga, nggak boleh. Yang punya tanggungan nih, yang punya tanggungan tetap ya tanggungan itu wajib kita berikan karena itu doruri. Selain itu udah tinggalkan. Makanya yang tadi saya bilang ya 11 bulan itu sebenarnya kita harus tabungkan demi bulan Ramadan nanti. Ya, nah kalau sudah ada persiapan bulan Ramadan, 1 bulan ini tanggungan nafkah kita berapa, makan sehari-hari. Nah kalau sudah, udah enak. Itu aja yang paling penting. Ya,
ini termasuk kewajiban. Makanya Bapak Saudara, kita jangan ninggalin keluarga. Oh, saya mau dakwah, ya. Kemudian saya ninggalin anak, ninggalin istri, bagaimana? Ya, saya serahkan semuanya kepada Allah. Kagak boleh. Ya, ketika kita mau keluar tuh, kita berikan. Nih kewajiban saya, kalau saya keluar seminggu, itu istri saya, anak saya perlu dana berapa? Sehari 100.000. Wah, kalau 7 hari berarti 700.000. Berikan 700.000. Nih 700.000 kewajiban saya memberikan nafkah buat keluarga. Nah, seminggu pergi nggak apa-apa. Boleh, nggak apa-apa. Tapi kalau kita ya berdakwah, kita ninggalin kewajiban kita, nggak boleh. Ya, nggak boleh, karena itu kewajiban doruri, mesti. Ya, memberikan nafkah kepada keluarga itu ibadah. Nyarinya juga jadi ibadah. Jadi kalau Bapak capek-capek ya kesana kemari, ya kemudian hujan kehujanan, panas kepanasan, bahkan kata orang tua kita, kepala dijadikan kaki, kaki jadi kepala, demi untuk memberikan nafkah kepada anak dan istri kita, ibadah semuanya, ibadah. Nah, jangan kita tinggalin. Ini kadang-kadang kita lupa. Ya, ada di zaman Rasulullah orang iktikaf aja di dalam masjid. Kemudian anak istrinya ngadu, ya Rasulullah, suami saya iktikaf terus di dalam masjid, sementara saya kagak diurusin. Ya, nafkahnya nggak diberikan. Ditegur orang tersebut, ditegur, nggak boleh. Ya, tetap kewajiban harus diberikan. Nah, seperti itu. Ya, nah kalau udah kewajiban itu udah, silahkan. Dan tuntutannya nggak gede, yang penting nafkahnya berapa, begitu aja. Ya, nafkahnya sehari 50.000, ya udah cukup 50.000. Yang penting dia bisa makan pagi, makan siang, makan malam. Ya, begitu. Oh, 100.000, ya 100.000. Ya, nah itu kan kebutuhan seseorang beda-beda. Jangan kita lepas tanggung jawab, nggak boleh. Sebab itu termasuk ibadah juga. Makanya ada Bapak Saudara dalam salah satu hadis, ya, ada dosa yang tidak bisa diampunkan dengan sebab kita sholat, dengan sebab kita puasa, dengan sebab kita haji, dengan sebab kita umroh. Tapi dosa itu bisa diampunkan dengan sebab rasa capek dan letihnya kita mencari nafkah buat keluarga kita. Tuh, begitu. Jadi capek kita tuh. Itu nanti pulang-pulang, ya rasa capek itu bisa menggugurkan dosa-dosa kita yang tidak bisa dihilangkan dengan sebab kita puasa, dengan sebab kita ya haji, dengan sebab kita sholat. Tapi itu bisa gugur dengan sebab susah payahnya kita mencari nafkah buat anak-anak dan istri kita di rumah. Nah, seperti itu Bapak Saudara. Makanya itu termasuk ibadah. Ibadah itu namanya. Ya, makanya di sini dibilang kecuali hal-hal yang darurat. Kalau hal-hal yang darurat itu mesti nggak boleh ditinggalkan, walaupun dalam rangka mengisi Ramadan, tetap itu harus dikerjakan juga, karena memberikan nafkah kepada iyal, kepada keluarga kita itu hukumnya wajib, sehingga nggak boleh ditinggalkan. Wa nahwihim, dan seumpamanya. Wazalika, dan yang demikian itu li anna syahra Ramadan, karena bulan Ramadan fi syahri, di dalam bulan-bulan tadi, bimanzilati yaumil jumu'ah, ya kedudukannya seperti hari Jumat, fil ayyami, yaitu di beberapa hari. Jadi kedudukan Ramadan disamakan seperti kedudukan ya hari Jumat. Kalau dalam satu minggu Allah kasih 7 hari. Nah, dari 7 hari itu hari Jumat yang paling istimewa. Makanya setiap hari Jumat kita harus bedakan, istimewakan. Jangan jam 11 ya masih di pasar aja kita. Jangan, pulang udah, ini hari Jumat. Ya, jadi jam 10 udah siap-siap di rumah. Ente kok biasanya ke pasar sampai jam 1, jam 3 baru pulang. Hari Jumat bedain. Jam 10 udah mesti siap-siap. Jam 11 udah mesti siap-siap mandi untuk melaksanakan sholat Jumat. Itu begitu Bapak Saudara. Jadi itu orang kalau yang memang perlu ama agama, dia bisa bedain. Ini hari apa nih? Hari Jumat. Wah, ini istimewa nih. Ya, ini lebih banyak kita laksanakan kegiatan untuk ibadah. Makanya kita baca suratul Kahfi, ya baca surah Yasin, ya baca surah
ha mim ad-dukhon. Ya, begitu. Ini ya ajaran dari Rasul. Ya, yang biasanya kita baca cuma Yasin misalnya, yang biasa kita baca surah Tabarok. Ya, misalnya kita baca apalagi ya Al-Waqiah. Tapi malam Jumat atau hari Jumat bedain. Suratul Kahfi kita baca, jangan kita tinggalin. Ya, kemudian Hamim Ad-Dukhon kita baca, jangan ditinggalin. Ya, kemudian surah Alif Lam Mim Tanzil kita baca. Ya, apalagi kita bisa wiridkan dalam Jumat subuh Alif Lam Mim Tanzil kita baca nanti, yaitu Alif Lam Mim Tanzil, kemudian kita laksanakan yang namanya sujud tilawah. Nah, itu termasuk apa? Termasuk sunnah Rasul yang warid, yang selalu dikerjakan, nggak pernah ditinggalkan oleh Rasulullah. Itu Rasulullah kalau tiap Jumat subuh biasa membacanya Alif Lam Mim Tanzil, sehingga kita biasa yaitu sujud tilawah. Itu yang begitu-begitu. Karena apa nih hari Jumat? Jadi ada bedanya gitu. Ada bedanya. Oh, ini Jumat. Oh, jadi kita lebih mengistimewakan. Nah, begitulah dalam rangka kita mengisi Ramadan. Ini Ramadan beda dengan 11 bulan yang lain. Sama seperti ini hari Jumat, beda dengan hari Sabtu, beda dengan hari Minggu, dan seterusnya. Karena memang hari Jumat itu Sayyidul Ayyam. Nah, kalau Ramadan itu Sayyidus Syuhur, ya, pemimpin bulan ya Ramadan. Kalau pemimpin hari ya Jumat. Nah, jadi harus kita bedain tuh Bapak Saudara. Nah, itu orang-orang yang dekat sama Allah seperti itu. Ya, jadi benar-benar dijadikan tuh. Ya, jadi payan bagi, maka sepantasnya lil mukmin, bagi orang mukmin, ayaj'ala yauma jum'atihi wa syahrihi haza li akhiratihi khususon. Tuh, jadi sepantasnya bagi orang mukmin menjadikan hari Jumat, menjadikan bulan Ramadan ini khusus teristimewa buat akhiratnya. Jadi banyakin buat akhirat. Hari Jumat ya khusus buat akhirat. Bulan Ramadan khusus buat akhirat. Nah, hari-hari yang lain mungkin kita bisa isi dengan kegiatan yang lain-lain. Nah, begitulah cara pandang orang-orang yang imannya udah sempurna seperti itu. Saya kira sampai sini, nanti baru wa minas sunnati ta'jilul fitri. Ya, mudah-mudahan apa yang kita baca pada kesempatan pagi hari ini ada manfaatnya, khususnya untuk pribadi saya, dan mudah-mudahan juga untuk para hadirin jamaah sekalian. Akhirnya, manakala di sana sini terdapat kesalahan dan kekurangan, saya mohon dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya. Wa mal kamal illa lillah. Tidak ada yang sempurna kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala. Ada pertanyaan? Cukup? Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yuwaffi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakas syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa li 'azimi sultanik. Subhanaka la nuhsi sana'an 'alaika kama asnaita 'ala nafsika lakal hamdu hatta tarda. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad salatan tansharihu bihas sudur wa tahunu bihal umur wa sallim tasliman katsiran daiman ila yaumil ba'tsi wan nusyur. Innaka malikun rabbun ghafur. Allahumma ighfir lana dzunubana wa liwalidina wa limasyayikhina wa limuallimina wa liman lahu haqqun alaina wa liman ahabba wa ahsana ilaina wa lil hadirina wa likaffatil muslimina ajma'in. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma jahilna wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilman nafi'ah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin
wa ala alihi wa sahbihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah walhamdulillah.